Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami apa maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk saudara-saudaraku. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, ayat ini adalah sebuah pernyataan iman dari Bapak Ayub. Ini adalah sebuah hasil hubungan yang harmonis yang dibangun oleh Ayub dengan Tuhannya. Tuhan begitu mengenal pribadi Ayub. Ayub menjadi seseorang yang begitu spesial di mata Tuhan, saudara. Seperti kita baca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini adalah sebuah pengakuan dari Tuhan atas diri Ayub. Begitu spesial dia. Dan ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Enggak ujuk-ujuk Ayub begitu menjadi pribadi yang spesial. Tetapi memang sebelumnya Ayub sudah membangun sebuah hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhannya. Saudara, pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanya untuk menghadapi 3 hal. Hal yang pertama adalah kita akan menghadapi yang namanya masalah. Mulai dari masalah kecil, sedang, besar, sampai menjadi badai. Dan yang kedua, kita akan menghadapi yang namanya sakit, penyakit. Dan akhirnya yang ketiga, kita akan menghadapi kematian. Nah saudara, dalam hal ini Ayub menghadapi sebuah badai kehidupan yang luar biasa beratnya. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 1 dari ayat 13 sampai 20, saudara, di situ dengan jelas bagaimana kebanggaan Ayub diambil hanya dalam 1 hari saja. Dalam 24 jam, semua kebanggaan Ayub diambil begitu saja. Sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Batin dan pikiran Ayub tidak bisa memahami semua kejadian ini, saudara. Tetapi Ayub tetap berjalan di dalam imannya. Ayub tetap melangkah. Dia sedikit berkeluh tanpa bersungut. Saudara, ini adalah sebuah hasil pengenalan akan Tuhan, sehingga membentuk Ayub menjadi seperti ini, saudara. Mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara yang menghadapi situasi yang hampir sama dengan Ayub. Sedang ada di dalam badai, saudara.
ketika kita sedang ada di dalam badai, situasinya sepertinya Tuhan itu tidak ada, saudara. Ketika kita berseru kepadanya dan Tuhan sepertinya membisu, kita menjadi bimbang dan ragu, saudara. Ketika kita bertanya di dalam doa dan Tuhan tidak memberikan jawaban, kita seperti merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak sedikit di dalam menghadapi sebuah pergumulan, seringkali kita menjadi curiga dan mensalahartikan apa maksud Tuhan sesungguhnya. Dan memang benar, saudara, sesungguhnya Tuhan tetap ada bersama kita. Di dalam badai yang kita hadapi, Dia ada di sana. Dia sedang mengajar kepada kita, melatih kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Saudaraku, mari kita lebih mengenal pribadi Allah. Kita bangun sebuah hubungan yang lebih harmonis dengan Tuhan, seperti yang Ayub miliki. Sekarang kita bisa membaca firman Allah. Kita bisa berdialog dengannya lewat doa, dan kita bisa menyanjung sembah Dia di dalam rohnya. Itulah yang membuat kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Kita akan menjadi orang yang baik, kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita hidup di dalam persekutuan yang harmonis dengan Tuhan seperti yang Ayub miliki, ketika badai datang, kita akan memiliki daya tahan yang kuat, dan kita akan memiliki iman yang hidup seperti yang Ayub miliki. Kita baca di dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat yang kedua saya bacakan untuk saudara. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini iman yang hidup yang dimiliki oleh Ayub. Saudara, ketika kita hidup harmonis dengan Tuhan, kita akan memiliki iman yang hidup, dan kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan selalu dapat memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Saudara, kita semua tahu kisah akhirnya. Kisah akhirnya Ayub dipulihkan. Ayub diberkati 2 kali lipat setelah dia menyesali apa yang pernah dia katakan. Setelah dia mencabut semua kasus-kasus tentang perkataannya kepada Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau saat ini kita sedang menghadapi badai dan kita mensalahartikan maksud Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, saudara, kita lakukan penyesalan dan pertobatan seperti Ayub. Dan badai itu pasti berlalu, seperti yang Ayub alami. Tetaplah hidup harmonis dengan Tuhan. Di sana kita akan memperoleh pemulihan. Dan badai yang kita hadapi saat ini, badai itu pasti berlalu. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap hidup harmonis dengan-Mu Tuhan, membangun sebuah hubungan yang indah dengan-Mu Tuhan. Karena dengan kami memiliki hubungan yang harmonis, ketika badai
kami hadapi, kami akan sanggup menghadapinya. Dan Engkau sudah menyediakan pemulihan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Di dalam Kristus ada kedamaian. Kedamaian yang sejati memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Haleluya. Lingkupiku Tuhan. Di bawah sayap-Mu kami aman, kami tenang. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beraktivitas. Di hadapan tahta